Kali ini gue ingin berbagi mengenai 5 rekening yang gue punya, serta masing-masing kegunaannya. Apakah lu tipe orang yang suka berpikir, buat apa punya rekening bank banyak-banyak, bikin repot dan cuma buang-buang uang buat bayar admin? Well, memang ada beberapa rekening bank yang memiliki biaya admin yang terlaluan. Tapi menurut gue masing-masing rekening itu tetap gue pertahankan karena memang ada kelebihan dan kekurangannya. Strategi keuangan pribadi gue memang selalu menyiapkan budget sehingga bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Untuk cash, lu sendiri tahu bahwa gue secara teratur tiap bulan memasukkan cash ke dalam amplop untuk masing-masing kebutuhan. Nah, untuk transaksi non tunai, gue juga melakukan hal yang sama, di mana uang gue bagi-bagi di dalam kelima rekening bank tersebut. Menurut gue, dengan menaruh uang di rekening tersebut, jadi gue tidak perlu takut uangnya tercampur atau terpakai untuk kebutuhan yang lain. Kali ini gue akan bagikan 5 rekening bank yang gue punya dan perlu gue tekankan, kecuali bank yang terakhir, gue sama sekali tidak ada hubungannya dengan bank-bank berikut ini. Bank yang pertama itu adalah CIMB Niaga. CIMB Niaga menurut gue adalah bank dengan layanan digital yang sangat memuaskan. Dan sudah 5 tahun terakhir ini gue beralih menggunakan CIMB Niaga sebagai bank transaksi utama gue. Menurut gue rekening online mereka memberikan penawaran terbaik buat gue. Di rekening online CIMB Niaga, selama gue mempertahankan saldo minimal 1 juta rupiah, gue bisa bertransaksi ke rekening bank mana saja dan bebas biaya transaksi. Ini merupakan game changer buat gue, karena selama ini biaya transaksi selalu menjadi faktor yang memperberat kalau gue melakukan transaksi. Karena seringkali kalau gue melakukan transaksi antar bank yang sering gue lakukan tiap bulannya, itu bisa dikenakan biaya admin yang berkisar antara Rp5.000. Kalau misalnya gue sebulan bisa melakukan sampai 20 atau 30 kali transaksi, itu jumlahnya lumayan ya kalau dihitung gitu. Dengan rekening online CIMB Niaga, sekarang ini bahkan gue tidak sudi lagi melakukan transfer ke bank lain kalau tidak melalui CIMB Niaga. Itu sebabnya sebagian besar uang bulanan gue itu pasti akan terparkir di rekening online CIMB Niaga. Yang kedua itu adalah Bank Mandiri. Bank ini masih tetap gue pertahankan karena memang gue menggunakan kartu kredit keluaran bank ini dengan limit yang sangat besar. Selain itu, perusahaan asuransi gue juga melakukan auto debit secara teratur untuk pembayaran premi melalui akun bank ini. Bank Mandiri terus terang bukan bank yang gue suka untuk transaksi online. Karena pertama sistem mereka sering bermasalah. Dan cuma ya demi kelancaran pembayaran beberapa tagihan dan pembayaran non tunai, gue tetap mempertahankan rekening ini. Walaupun isinya sangat gue batasi sesuai dengan jumlah tagihan per bulan gue. Gue juga sering mendengar berita-berita mengenai pembobolan sistem internet banking Bank Mandiri. Itu salah satu sebabnya kenapa gue selalu waspada dan meminimalisir resiko dengan tidak menaruh uang dalam jumlah besar di dalam rekening Bank Mandiri ini. Bank yang ketiga itu adalah Bank BCA. Tentu saja kita tahu kenapa penyebab BCA masih tetap dipertahankan, karena BCA itu merupakan salah satu bank dengan jumlah jaringan yang terbesar. ATM-nya juga sebenarnya terus terang hampir tidak pernah gue pakai ATM dari Bank BCA itu, karena ATM itu terus terang dari seluruh ATM yang gue gunakan, ATM BCA itu adalah yang selalu paling ramai. Dan cuma sayangnya apartemen yang gue tinggali ini memang dia punya kerjasama pembayaran listrik dan rekening air itu dengan BCA. Jadi ya mau tidak mau harus gue punya rekening bank ini, tapi hanya itu saja kegunaan dari bank BCA yang gue pakai. Gue tidak pernah menyimpan uang banyak-banyak juga di rekening bank ini, hanya cukup sekian untuk membayar tagihan listrik dan air bulanan. Yang keempat itu adalah rekening Genius. Oh, I love Genius. Waktu pertama kali bergabung dengan Genius, gue suka banget dengan layanan high yield savings atau simpanan berbunga tinggi mereka. Mereka itu merupakan high yield savings yang terbaik di Indonesia menurut gue. Flexi Save waktu itu ketika gue pertama kali bergabung menawarkan bunga 7% per tahun.
itu jauh lebih baik dari simpanan biasa dan hampir tidak kalah dengan suku bunga deposito. Tapi mereka kelebihannya mereka menawarkan kemudahan penarikan dana yang sangat fleksibel dibandingkan deposito berjangka. Sayangnya sekarang sesuai dengan paduan BI rate mereka sudah menurunkan bunga FlexiSave menjadi sekitar 4% bahkan mungkin di bawah. Rekening Genius ini gue gunakan untuk menyimpan sinking fund atau dana jumlah besar yang akan gue gunakan dalam waktu dekat. Jadi dana itu yang gue parkir saat ini sekitar 2 bulan gaji, dan dengan menyimpan uang yang jumlahnya cukup besar di sini, gue bisa menikmati bunga high yield savings yang berarti paling tidak uang gue tidak akan berkurang ketika dana sinking fund gue akan gue pakai pada waktunya. Memang masih banyak orang yang tidak nyaman menggunakan atau menyimpan uang di bank digital. Tapi terus terang, I have no complaint about them and about their service. Pembukaan rekeningnya juga mudah, hanya melalui video call, dan pembuatan kartu ATM-nya juga sangat mudah. Tidak perlu sama sekali gue datang ke kantor cabang manapun. Menurut gue, this is the future of banking. Banyak orang juga yang mempertanyakan keamanan Genius. Tapi terus terang gue tidak pernah menggunakan rekening Genius gue untuk bertransaksi kemanapun kecuali rekening CIMB Niaga gue, which is rekening transaksi utama gue. Jadi memang tidak ada rekod detail mengenai rekening Genius gue ini di online shop atau di transaksi-transaksi yang untuk gue pakai untuk berbelanja, karena kan gue tahu bahwa seringkali data-data kita itu bocor justru bukan dari bank, tapi bocornya ketika kita melakukan transaksi-transaksi di third party seperti online shop ataupun juga ketika kita melakukan pembelian sesuatu secara non tunai. Yang kelima itu gue sebut bank apa ya? Gue sebutnya bank X. Kenapa gue nggak menyebutkan nama bank ini? Karena bank ini sebenarnya merupakan bank tempat gue bekerja. Ya, gue memang salah seorang karyawan di salah satu bank di Indonesia. Unfortunately, karena masalah kerahasiaan, memang gue merasa lebih baik tidak menyebutkan mengenai bank ini. Tetapi memang ada rekening yang gue gunakan di bank X ini khusus untuk staff. Jadi ini mungkin bukan sesuatu yang bisa tersedia untuk orang publik gitu, tetapi hanya khusus untuk staff, di mana kami menerima transfer gaji setiap bulannya. Kelebihan dari rekening staff di tempat gue bekerja bank X ini, rekening staff ini memberikan bunga yang jauh lebih tinggi daripada bank lain. Bunganya ini kira-kira samalah dengan bunga yang diberikan oleh Genius. Di rekening bank inilah gue menyimpan dana darurat gue, yaitu sekitar 1 tahun dari biaya hidup. Kebutuhan dana darurat ini adalah untuk menjaga gue dan keluarga ketika yang emergency lah dalam hidup. Dan jadi gue merasa siap. Keuntungan dari staff account bank X ini adalah karena dana darurat ini tidak disentuh sama sekali, dan dengan suku bunga yang tinggi, jadi gue bisa melihat setiap bulannya itu dana tersebut menerima bunga yang bertumbuh secara compound interest. Jadi ada ketenangan gitu ketika gue menggunakan account bank X ini, karena itu berarti dana darurat yang gue simpan tidak tergerus oleh inflasi ekonomi. Jadi gue cukup yakin bahwa paling tidak 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dana itu masih akan kira-kira masih bisa cukup keep up dengan inflasi. Demikianlah 5 rekening bank yang gue punya. Semoga informasi ini memberikan inspirasi bagi lu dalam mengatur keuangan pribadi masing-masing. Bahwa untuk mengatur keuangan selain yang tunai, kita juga harus mengatur keuangan yang non tunai. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam.